Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Fatma Maharani dengan NIM A1F118042 akan memaparkan PPT saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema pekerjaan pada TK Pertiwi Karangdadi tahun ajaran 2021-2022. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses asah, asih, dan asuh pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan. Pembelajaran pada anak usia dini dapat ia terima melalui lingkungan keluarga, terutama orang tua dan lingkungan di taman kanak-kanak atau TK. Pembelajaran di taman kanak-kanak umumnya dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung atau face-to-face menggunakan berbagai model pembelajaran. Namun, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah melalui sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring. Berdasarkan hasil observasi pada beberapa TK di Kecamatan Rimbo Ilir, terdapat 20 TK, salah satunya yaitu TK Pertiwi Karangdadi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, TK Pertiwi Karangdadi melakukan pembelajaran daring melalui WhatsApp dan Zoom meeting. Tetapi, berdasarkan pernyataan kepala sekolah, saat ini TK Pertiwi Karangdadi melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah dengan menggunakan media sederhana seperti buku dan alat peraga sederhana. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi pengembangan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterangan pengembangan, serta definisi istilah. Pada rumusan masalah terdapat 3 poin, yaitu bagaimana mengembangkan media video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi. Dan yang ketiga, bagaimana respon guru, orang tua, dan mahasiswa PAUD terhadap media video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi. Lalu tujuan penelitian yaitu menghasilkan media pembelajaran video animasi dengan tema pekerjaan, mengetahui kelayakan media pembelajaran video animasi dengan tema pekerjaan, dan mengetahui respon guru, orang tua, dan mahasiswa PG PAUD terhadap media video animasi dengan tema pekerjaan. Lalu, spesifikasi pengembangan. Yang pertama, menghasilkan karya yang berbentuk media video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi. Dan yang kedua, menghasilkan teknologi tepat bagi dosen, guru, dan mahasiswa PG PAUD dalam menggunakan media dengan tema pekerjaan. Lalu yang ketiga, media video animasi dikembangkan dengan bantuan software Blender yang didesain semenarik mungkin agar siswa lebih dapat memahami materi dan menerima pembelajaran dengan semangat. Pentingnya pengembangan. Yang pertama yaitu dengan video animasi yang diteliti ini dapat menumbuhkan kompetensi guru dalam merancang dan menggunakan teknologi dalam membuat media pembelajaran sehingga materi yang diajarkan dapat membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan untuk dosen, mahasiswa, dan guru PAUD yang dirancang sesuai dengan standar kurikulum 2013. Asumsi dan keterangan pengembangan. Asumsi pengembangan yaitu agar dosen PG PAUD, guru PG PAUD, dan mahasiswa PG PAUD dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan media pembelajaran video animasi dengan tema pekerjaan baik secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Keterbatasan pengembangan yaitu berfokus pada tema pekerjaan menggunakan aplikasi Blender sehingga dapat menghasilkan suatu produk, yaitu video animasi yang dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan materi tema pekerjaan. Definisi istilah. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, video animasi. Dan yang ketiga, tema pekerjaan. Pada bab 2, kajian teori, terdapat pertama, kajian teori dan hasil penelitian relevan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D dengan tujuan penelitian pengembangan, yaitu sebuah penilaian dalam perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Menurut Acker, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni bagian kurikulum, teknologi dan media pelajaran, dan instruksi dan pendidikan guru didaktis. Versi Borg dan Kell, ada 10 langkah dalam riset dan pengembangan, yaitu yang pertama, riset dan pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji coba produk, yang kelima, revisi produk, 6, uji coba lapangan, revisi produk, uji lapangan, revisi produk akhir, dan yang terakhir, diseminasi dan implementasi. Media pembelajaran. Media merupakan unsur pendukung untuk menyalurkan ilmu pengetahuan yang disalurkan pendidik kepada peserta didik. Media pembelajaran yaitu suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi murid atau anak didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Video animasi. Video animasi sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu video dan animasi. Video adalah karya seni masa kini atau modern yang merupakan suatu gabungan dari teknologi dan seni. Kata video sendiri berasal dari bahasa Latin video, vidi, visum, yang artinya dapat melihat. Sedangkan pengertian animasi sebenarnya adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame sendiri terdiri dari satu gambar. Yang keempat, pembelajaran tematik. Menurut Kostelnik, dalam Sujiono, pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Perencanaan tema dalam pembelajaran di TK sangat penting karena berisi jaring-jaring tema yang ditata secara urut dan sistematis sesuai dengan sebaran tema dalam semester 1 dan 2. Di sini peneliti mengambil tema pekerjaan dengan subtema masinis dan sub-subtema tugas masinis. Lalu aplikasi pendukung yang digunakan dalam menghasilkan produk video animasi dengan tema pekerjaan yaitu aplikasi 3D Blender, yaitu aplikasi grafik komputer yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi suatu gambar atau animasi berkualitas tinggi dengan geometri 3 dimensi. Penelitian relevan pada penelitian ini yaitu terdapat 3. Yang pertama, penelitian berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pola Asuh Kecerdasan Moral Anak berbasis video oleh Nida Ansadena, Tarma Sintadoriza. Yang kedua, penelitian yang kedua yaitu pengembangan media video untuk pengenalan karir di Taman Kanak-kanak oleh Agus Saputra dan Eka Vilahanasari. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitria yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu pembelajaran dengan tema pekerjaan, lalu selanjutnya penggunaan media pembelajaran pada tema pekerjaan, lalu pengembangan video animasi dengan tema pekerjaan, dan yang terakhir video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi Valid. Pada bab 3 metode penelitian, yang pertama, model pengembangan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebuah video animasi dengan tema pekerjaan. Dalam penelitian ini, yang dipakai adalah model pengembangan ADIE. Model ini memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, design, development of production, implementation or delivery, dan evaluation. Pemilihan model ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama yaitu model ADIE cocok untuk digunakan pada pengembangan video animasi dikarenakan bersifat deskriptif, di mana model menunjukkan langkah-langkah yang jelas dan cermat untuk menghasilkan suatu produk yang salah satunya yaitu video animasi. Yang kedua, model ini mengandung kerangka dasar yang umum dan mudah untuk diimplementasikan terhadap rancangan produk yang akan dihasilkan.
Dan yang ketiga yaitu model pengembangan ADA cukup banyak digunakan pada berbagai pengembangan dan terbukti menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat dalam bidang pendidikan, administrasi, sosial, dan lainnya. Lalu skema prosedur pengembangan tahap-tahapan model ADA dapat dilihat pada layar, di mana terdapat analisis, lalu design, development, implementation, dan evaluation. Yang ketiga, desain dan subjek uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran video animasi dengan tema pekerjaan di TK Pertiwi Karangdadi sebagai media dan akan diuji cobakan, kemudian diberi penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Lalu subjek uji coba pada penelitian ini yaitu diperlukannya validasi dari ahli media dan ahli materi. Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini dilakukan pada 4 orang guru TK Pertiwi Karangdadi dan mahasiswa PG PAUD yang berjumlah 40 orang. Keseluruhan subjek uji coba produk media pembelajaran video animasi dengan tema pekerjaan berjumlah 44 orang. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara yang pertama tahap persiapan, di mana peneliti menyiapkan produk media video animasi dengan tema pekerjaan, lalu menyiapkan surat izin penelitian, menentukan tim ahli baik ahli materi maupun ahli media sebagai validator, lalu menentukan responden sebagai subjek uji coba. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu peneliti menampilkan produk media video animasi dengan tema pekerjaan kepada tim ahli, yaitu validator, untuk divalidasi. Kemudian, tim ahli memvalidasi media video animasi dengan tema pekerjaan menggunakan angket dengan menyatakan saran dan masukan dalam perangkat media tersebut. Setelah dinyatakan layak produksi, maka media video animasi dapat diuji cobakan pada guru-guru TK Pertiwi Karangdadi dan mahasiswa PG PAUD. Lalu yang tahap akhir yaitu membagikan angket tertutup kepada responden uji coba tentang persepsi mereka mengenai produk media video animasi dengan tema pekerjaan yang dikembangkan. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknik analisis data. Lalu, sumber data. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli media yang berupa komentar dan saran mengenai penilaian terhadap kelayakan dari media video animasi dengan tema pekerjaan di TK. Nantinya penilaian tersebut akan digunakan sebagai acuan perbaikan produk agar menjadi layak untuk diterapkan. Lalu data kuantitatif sendiri berupa skor penilaian yang didapatkan dari validator baik itu ahli materi maupun media, kemudian skor penilaian yang diperoleh dari responden uji coba terhadap penggunaan media video animasi dengan tema pekerjaan di TK. Instrumen pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengembangan ini peneliti menggunakan instrumen penelitian non-tes yang berupa angket dan wawancara. Wawancara digunakan peneliti untuk studi pendahuluan agar mendapatkan informasi dan menyelidiki permasalahan tentang media pembelajaran yang digunakan di TK Pertiwi Karangdadi. Bagaimana media dan materi yang digunakan. Lalu selanjutnya peneliti menggunakan angket terbuka dan angket tertutup. Angket tertutup sendiri yaitu terdiri dari angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, dan angket responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengembangan video pembelajaran dengan tahapan menganalisis hasil validasi dari awal validasi produk hingga produk dapat dikatakan layak atau baik oleh ahli materi dan ahli desain media, lalu menghitung rata-rata presentasi respon positif yang ditunjukkan dari angket. Sekian dari saya, terima kasih.